Halo teman Aksi Hidup Baik, sosok kita hari ini sudah 29 tahun bergelut di koperasi simpan pinjam yang didirikannya. Mari kita dengarkan cerita Ibu Suyatmi. Tapi sebelumnya kita simak video berikut ini. Hutang ke rentenir membuat sengsara. Seperti itulah yang diperhatikan Ibu Suyatmi atau yang akrab dipanggil Bu Mamik. Prihatin melihat tetangga di sekitar lingkungannya meminjam uang kepada rentenir dengan bunga yang sangat tinggi. Membuat Ibu Mamik mendirikan koperasi simpan pinjam di tahun 1992. Saat awal berdiri, Ibu Mamik mengajak tetangganya untuk menjadi anggota koperasi wanita itu. Gayung bersambut, anggota koperasi mencapai 40 orang. Namun perjalanan koperasi tidak selalu mudah. Ada saat-saat anggotanya hanya 6 orang saja. Namun Ibu Mamik tidak menyerah. Perlahan beliau mengedukasi masyarakat tentang ketahanan ekonomi. Ibu Mamik bahkan turun tangan langsung mengajari tetangganya membuat makanan agar mereka bisa mendapatkan penghasilan. Tahun 92 itu kami ada tamu dari LSM, namanya PPSW, Pusat Pengembang Sumber Daya Wanita. Ternyata di lingkungan saya itu Gang 1 dulu ada bank keliling. Nah setelah PPSW datang lagi ke rumah saya, udah bubar aja ya Bu, ini tinggal 6 orangnya. Saya bilang jangan Mbak, saya bilang gitu. Kok jangan, kenapa? Enggak, saya walaupun tinggal 6, saya masih pengen ada kelompok di sini gitu. Biasanya kelompok kan kelompok arisan. Nah, setelah itu karena ada kegiatan bikin kue dan lain-lain. Udah, terus apa? Kepengen kegiatan apa Ibu? Saya kepengen ada simpan pinjam karena di sini kayaknya ada beberapa yang jualan bakso, jualan mie, itu butuh modal. Cuman saya sendiri terus terang aja nggak bisa untuk ngelola, untuk caranya bagaimana. Nggak bisa. Lah langsung dari PSW, ini benar Ibu, benar, betul, saya bilang gitu. Benar, nggak jadi bubar, nggak, saya yang nggak mau bubar. Terus terang mas, saya yang nggak boleh bubar. Suruh LSM-nya itu udah, karena udah jalan 2 tahun, jadi barangkali udah kok nggak ada perubahan gitu. Nah setelah itu benar dari PPSW, bawa buku, dari buku anggota sampai buku pengurus, sampai semuanya. Bu Mami itu perempuan yang tangguh, pantang menyerah, tidak pernah mengeluh, semangatnya juga tinggi. Beliau mendirikan koperasi ini tujuannya ya untuk merubah nasib kaum perempuan yang tadinya taunya cuma dapur, sumur, kasur, tapi sekarang bisa menjadi perempuan yang bisa dikatakan perempuan hebat, perempuan tangguh yang bisa mengelola keuangan. Dari koperasi awalnya dari aset yang minim, seminim mungkin, sampai sekarang sudah miliaran, itu berkat pimpinan dari Bu Suyatmi. Kini 29 tahun telah berlalu. Koperasi Flamboyan terus menjadi tumpuan bagi 3.000 orang anggotanya dengan aset 17 miliar rupiah. Di koperasi ini pula ada berbagai kegiatan yang menginspirasi, seperti latihan dasar koperasi, pengelolaan keuangan untuk perempuan produktif, dan masih banyak lagi. Ibu Mamik berharap kader-kader yang telah dilatihnya akan meneruskan perjuangannya dalam menjaga ketahanan perekonomian keluarga. Tahun 1986 saya masih punya anak 3 tahun, itu memang diajak sama kader Posyandu untuk ikut di kegiatan Posyandu. Setelah itu saya pun ikut karena saya kadang-kadang kepengen tahu kegiatan itu, karena penimbangan balita, tentang gizi balita, jadi saya pun terpanggil gitu. Jadi saya ikut terus Posyandu dari tahun 86 sampai sekarang.
Sampai sekarang masih. Masih aktif di Masih, Posyandu? iya di Posyandu. Terus itu karena tahun 86 satu RW itu kan agak luas ya Bu. Nah itu dacin timbangan yang untuk nimbang Posyandu, saya bawa, saya diangkat gitu ke tempat Posyandu, ke tempat Pak RW gitu. Mana ya agak lumayan lewat sawah gitu zaman dulu. Nah terus di tahun 93 karena saling pelatihan mulai saya kalau pelatihan mesti dapat juara 1, kadang-kadang 2, kadang-kadang 3 di Posyandu kalau ikut pelatihan Posyandu gitu. Nah di tahun 92 saya baru mulai ada kelompok membentuk kelompok selain yang istilahnya alurnya PKK. Kalau Posyandu kan PKK, KB, Jumantik, gitu Posyandu kan PKK. Nah ini emang datang LSM, LSM PPSW namanya Pusat Pengembang Sumber Daya Wanita, yang kantornya ada di sekarang PPSW ada di Kalimalang ya, Kalimalang. PPSW ya. Itu, nah diajak untuk bentuk kelompok, tetapi saya sendiri juga nggak tahu nih kelompok mau diajarin apa dan diajak kemana, awalnya belum tahu. Nah, jadi kumpul aja dulu? Iya gitu. kumpul terus ditanyain ibu-ibu, nih ibu-ibu pengennya apa, kata tuh. Bingung semua namanya ibu-ibu, ibu rumah tangga semua. Bingung. Terus Bu, kalau kita bikin kue bagaimana? Ibu biasanya kan nggak jauh dari kue, gitu makanan. Kue. Tapi saya selain yang ada kegiatan Posyandu, ada Jumantik, ada KB, saya ikut. Dan di masyarakat pun saya masih membantu memandikan jenazah. Ya, memandikan jenazah. Itu yang sering terpanggil, sering terpanggil kalau sampai jauh gitu. Saya diajak, ada Bu Ustazah gitu, diajak. Dan itu semua yang kegiatan saya nggak memikirkan untuk saya mendapatkan sesuatu tuh enggak, tetapi saya ikhlas dan saya kepengen bermanfaat untuk orang di sekitar, gitu. Nah ini kembali lagi ke koperasi, Bu. Ke koperasi. Dari sekian banyak juga aktivitas ada juga koperasi. Iya, koperasi kan dari tahun 92 itu tadi terus terkumpul ada anggota ibu-ibu rumah tangga, ibu perempuan semua. 40 tahun 92 Itu tetangga Bu ya? 40. Iya, tetangga. Itu benar-benar nggak ada kegiatan arisan, awalnya nggak ada kegiatan apa-apa, kegiatan kumpul aja, terus difasilitasi dari PPSW itu, setiap bulan datang PPSW, terus kadang-kadang memberikan sosialisasi tentang kesehatan, gitu itu. 40 ini setelah belajar bikin kue, terus kan diarahkan coba ibu-ibu bikin itu usaha sendiri, apa kue yang ibu bisa, yang gampang dan bisa langsung matang, bisa langsung dijual, bisa langsung mendapatkan keuntungan gitu. Ternyata saya pikir ibu-ibu gimana kalau kita bikin keripik singkong tapi seminggu sekali gitu. Seminggu sekali kita ngumpulin uang ya Bu ya, iya ngumpulin setiap orang 200 rupiah. 200 rupiah terus terkumpul langsung ibu-ibu aja yang beliin singkong, cabai, minyak itu langsung kerjain tuh, dikupas sampai goreng sampai selesai ya, itu terus dijual pakai tampah, iya di Sunggi itu keliling kampung gitu, selesai sampai sore. Ya udah ibu-ibu, jadi ini keuntungannya dimasukin ke kas kelompok itu tadi. Jadi ini usaha bersama ya? Iya, usaha bersama. Nah, dengan perjalanan 2 tahun 92 sampai 94, lama-lama satu tuh pada mundur karena udah dapat ilmu selama 2 tahun, udah pada pinter bikin kue lumpur, bikin kue apa gitu. Terus buat sendiri, punya usaha sendiri gitu.
Nah, ini idenya Ibu ya, iya, untuk buat koperasi. Iya, itu yang mau bubar itu. Tinggal 40, tinggal 6 orang. Terus bagaimana? Nah, kalau untuk simpan pinjam terus terang aja, Pak, saya nggak bisa apa-apa, saya nggak ngerti, saya nol untuk ini, saya bilang gitu. Kalau untuk ngajak ibu-ibu, ayo memotivasi, mendukung boleh lah. Tapi kalau untuk ilmunya simpan pinjam saya nggak bisa. Iya, udah silakan PPSW. Bener Bu, bener. Iya bener, dari PPSW. Terus datangkan Bu Haji Tri Endak, itu udah membawa buku-buku dari PPSW, dari buku anggota sampai buku pengurus tentang koperasi. Gitu, iya. Udah Ibu tinggal nulis, ini ketuanya, ini bukunya, bendahara ini bukunya, ini anggota ini bukunya, gitu. Ya udah, diawali dari 1 minggu itu Rp300, terus simpanan pokok 2.000, iya 2.000 waktu itu tahun 94, 2.000. Terus alhamdulillah kesininya dari 6 orang ini tambah jadi 9, ntar 12, ntar kurang lagi sampai tahun 2006 masih nambah. Terus waktu 2006-2007 kan ada krisis moneter. Nah, yang apa-apa mahal, sembako mahal itu. Nah, kelompok flamboyan ini diberi tanggung jawab oleh PPSW untuk mendistribusikan beras murah. Beras murah yang layak konsumsi. Nah, itu ternyata dari PPSW, saya juga dipanggil ke sana untuk belanja sendiri, yang didampingi PPSW. Kan PPSW yang punya duit. Didampingi ke gudang beras, ke toko beras. Pokoknya Ibu milih beras yang enak, yang mana. Nah, waktu itu berinya kalau literan itu 2.000. Setelah sampai di kelompok, ditakerin lagi 5 liter, 1 liternya cuma dijual Rp1.000. Jadi waktu itu saya memang sampai berapa bulan, 6 bulan. 6 bulan terus dibantu gitu. Nah, banyak masyarakat yang tahu ini kok ada beras murah, enak tuh dari mana. Karena begini Bu, di RW 8 waktu itu kan ada 12 RT. RW 8 RW saya itu 12 RT. Nah, yang masuk ke koperasi waktu itu udah 997 udah mulai ada sampai 40 orang lagi, 40 50 itu anggotanya udah mulai masuk lagi. Yang RT lain saya bagi 5 kantong, satu kantongnya 5 liter itu. Tapi Bu, ini dijual untuk masyarakat yang memang ekonomi rumah ke bawah, saya bilang gitu. Jangan sampai yang menengah ke atas dapat, menengah ke bawah aja yang dapat gitu. Ternyata banyak itu masyarakat yang tertarik gitu. Terus coba dicariin, ini dari mana? Dari koperasi apa? Koperasi Flamboyan. Pada datang bergabung. Iya, bergabung. Terus saya tanya gini ke PPSW lah, ini kalau yang tempatnya agak jauh, bagaimana Bu? Apa bikin kelompok lagi? Gitu. Ini tetap ada di sini di wilayah saya. Yang agak jauhan dekat Keong, Jalan Raya Bogor itu bentuk lagi. Maksud saya gitu, iya betul. Nah, PPSW turun lagi ke sana, jadi bentuk kelompok lagi. Ya. Terus setelah bentuk kelompok, saya di RT lain juga sosialisasi tentang kelompok flamboyan ini, yang sudah juga ada kelompok barunya. Waktu itu namanya apa ya? Anggrek kalau nggak salah. Terus bentuk lagi di RT lain, ya diterima baik. Nah, setelah terus ini saya tahun 2007 itu karena mulai terus tambah kelompok, jadi kan tambah anggota. Sekarang kelompoknya ada berapa? Sekarang jadi satu koperasi Flamboyan yang unitnya ada 12, sekarang cabangnya ada 3. Nah, yang dulu Bu tahun 9240
terus 94 tinggal 6 anggotanya. Sampai sekarang proses berjalannya waktu jadi itu tadi 12 unit sama 3 cabang, jadi 15. Anggotanya 4.328 kalau nggak salah. Sudah mau 5.000 ya? Iya. Sekarang pinjamannya bisa berapa, Bu? Pinjamannya sebenarnya bisa sampai 400, cuman ibu-ibu yang punya usaha, ada Bu, yang punya usaha apa tuh? Bumbu giling itu, kalau pinjam sekali 200. 200 juta itu paling lama nggak pernah sampai 10 bulan, paling 5 bulan. Itu memang Bu, saya lihat kira 200 itu apa ya? 200 Ribu ya. 200 juta. 200 juta. Nah, kalau yang baru-baru jadi anggota itu udah 4 bulan, boleh kalau udah ngelunasin simpanan wajib, simpanan pokok gitu selama 4 bulan boleh. Di bulan selanjutnya pinjam baru 2 juta. Dan kita selain untuk simpan pinjam Bu, di koperasi itu memang ada pelatihan-pelatihan. Ada pelatihan dari pertama kalau yang baru-baru untuk anggota di LDK, latihan dasar koperasi. Terus latihan motivasi berkelompok agar dia jadi anggota koperasi ya terdukung gitu, dan juga disiplin. Menarik sekali. Ibu mengelola koperasi ya, karena saya juga pernah mengelola koperasi dulu tapi nggak sukses. Ini bisa bertahun-tahun ya, Bu ya? Nah, maksud saya Bu, itu Ibu caranya gimana? Jadi memang tidak ada yang macet ya Bu pembayarannya? Ada. Nah, itu kalau boleh kira-kira berapa banyak yang macet? Kemudian kalau macet tuh apa gitu ya? Terus kemudian kan ini Ibu juga jadi berarti bisa juga ya 4.000-an lebih ya. Iya. Sekarang kan banyak sekali di mana-mana kena rentenir ya Bu. Iya. Berarti Ibu bisa memberantas rentenir lah ya. Iya. Nah, seperti apa itu Ibu mengerjakannya sehingga biasa kan orang-orang tergoda tuh sama rentenir. Karena rentenir tuh bisa ngasihnya cepet gitu kan. Iya, betul. Nah, gimana caranya Ibu bersaing dengan rentenir, maksud saya gitu. Bukan tidak macet juga. Soalnya rentenir itu agresif, saya dengar begitu. Jadi sekarang ada pinjol, Bu. Sekarang ada pinjol ya. Iya, sekarang pinjol. Jadi orang disuruh-suruh minjem gitu kan. Iya. Kalau kita sama rentenir kita biarin aja yang dia tugas dia sebagai rentenir gitu. Nah, kita pengurusan di koperasi kita tetap mengolah koperasinya. Kalau untuk kemacetan itu ada Bu, ada. Apalagi ini pandemi ini emang agak banyak. Tetapi ya harus kita kita siasatin aja dengan kita tetap baik sama anggota. Terus kita kunjungan ke anggota. Nah, kalau untuk yang sampai macetnya total, orangnya umpama udah nggak ada, udah lama gitu. Nah, kita kan setiap tahun ada menyisihkan dana cadangan resiko, walaupun tidak semua untuk yang macet. Jadi kita pilih-pilih yang macet yang udah memang menahun, tidak bisa bayar, umpama orangnya ya ekonomi lemah, itu kita utamakan gitu untuk itu. Jadi dana cadangan risiko ada Bu setiap tahun kalau di koperasi. Dan kalau keuntungan itu kan untuk anggota, untuk dana sosial, dana pendidikan, dana cadangan risiko, dana pengurus, gitu-gitu. Jadi kita alokasikan dana cadangan risiko untuk yang macet, menutupi ya, sedikit, walaupun nanti kalau anggota ini bisa membayar, kita kembalikan lagi ke dana cadangan risiko lagi, gitu Bu. Kalau rentenir memang tetap ada Bu, di sekitar kita juga sepertinya ada, apalagi dekat pasar. Kalau di Flamonia itu dekat pasar Ciracas tetap ada, cuman ya kita nggak apa-apa, rentenir jalannya sendiri, kita juga
ngurusin yang anggota koperasi gitu Bu. Dan juga kalau umpama macet, kita pernah Bu macet orangnya pindah ke Subang. Iya, pindah ke Subang. Terus kita gimana caranya? Saya sama pengurus 2, saya juga sama bapak, sama suami, pengurus yang satu juga sama suaminya naik motor ke Subang. Sampai sana kondisinya juga orangnya memang ekonominya makin ngedrop. Ya kita nggak tega juga ya Bu. Iya, nggak tega juga. Apalagi untuk angsuran. Untuk istilahnya dia makan hidup sehari-hari susah gitu. Ya udah, kita udah lihat kondisinya, ya udah kita sampai ke koperasi, kita ya diskusi sama pengurus kalau ini begini-gini. Nah yang begitu kita bantu untuk dari cadangan resiko gitu. Nah tadi disebutkan ada 12 unit, itu maksudnya unit usaha atau apa ya? Terus selain simpan pinjam, usaha koperasi ini apa aja ya Bu ya? Oh ya, ya terima kasih Bu. Kalau 12 unit itu sebenarnya 12 kelompok. Oh. Ya, 12 kelompok. Jadi, nah kalau selain simpan pinjam sebenarnya ada sedikit pelatihan-pelatihan juga masih terus. Boleh Ibu, kiat suksesnya Ibu itu saya mau sampaikan juga sama koperasi yang saya dirikan. Iya Bu, susah Bu, ngurus gitu dan macetnya sedikit gitu. Apa sih sebagai ketua koperasi itu ya 3 deh kira-kira yang harus dia kerjakan supaya koperasinya sukses gitu. Apa ya? Karena kita koperasi punya pendamping Bu. Jadi yang LSM itu. Jadi umpama LSM, ayo koperasi ini waktunya udah punya duit. Nah saya cerita dulu ya Bu. Sebelum saya ada karyawan, itu kan kita ngurusin. Jadi pengurus itu ya pengelola, ya pengurus gitu. Iya merangkap-rangkap dulu tuh setelah PPS itu mencarikan konsultasi tentang keuangan untuk koperasi-koperasi dampingannya itu dan dibantu juga dari HIFOS kalau nggak salah. Itu jadi konsultan keuangan itu datang ke koperasi ngelihat kekayaan koperasi gitu. Nah pas waktu itu kan konsultasi keuangannya kan Pak Hermanto itu di depan pengurus-pengurus flamboyan. Kalau di sana gampang Bu, nggak mesti pakai kursi, pakai duduk kayak gitu. Pokoknya santai gitu. Nah itu bilang begini, Bu Mami, ini duitmu koperasi itu yang keuntungan udah banyak. Ini udah tinggi, udah bruk metutuk katanya gitu. Ini udah waktunya pengurus tuh mendapatkan operasional setiap bulan. Saya kaget Bu. Kaget benar. Operasional gimana Pak? Jadi Ibu jangan cuman umpama sebulan dikasih 100.000 katanya gitu. Ayo harus ada hitungannya karena ini udah keuntungan yang bisa Ibu nikmati itu dari konsultan keuangan. Tuh. Terus harus ada karyawan, yaitu ada karyawan. Terus dari pengurus juga ada operasional. Jadi kan tambah semangat Bu. Dengan adanya yang tadi nggak ada operasional setiap bulan gitu. Terus sekarang ada gitu. Terus punya dengan karyawan. Iya ada karyawan gitu. Oke, makasih banyak ya Bu. Sama-sama. Teman Aksi Hidup Baik, dari kisah Ibu Mami tadi kita belajar tentang kepercayaan dan konsistensi dalam berusaha, serta pantang menyerah. Demikian cerita inspiratif hari ini. Nantikan episode gelar wicara Ibu-Ibu Kota berikutnya. Saya Ferry Farhati, undur diri. Didukung oleh PT Paragon Technology and Innovation, Rumah Kebaya Vilga, Batik Marunda, Batik Betawi Shop, Rumah Betawi, Batik Eni. Media pendukung 90,4 Cosmopolitan FM, Taai TV,
dream.co.id, Femina, Indonesian Times, 89,6 FM iRadio, Jak TV, Her World, Media Indonesia, Scarf Media, Tribunnews.com, 106,6 FM V Radio, Why People Radio, Women's Obsession, Celebrities.id, Okezon.com. Komunitas Pendukung Food Bank of Indonesia, Komunitas Pemuda Generasi Indonesia, teruntuk Project Women Empower Women at Work, We Wow, plus Jakarta.